terima kasih Mas Guru. Izin bertanya, apakah karma ini harus dialami atau teralami oleh setiap manusia di dunia ini? Lalu bagaimana dengan pengampunan itu sendiri? Mohon pencerahan Mas Guru, bagaimana korelasi antara karma dan pengampunan ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Fari. Begini ya, memang ada yang menyangkal bahwa pengampunan itu nyata. Jadi ada orang punya konsepsi kalau kita sudah kadang berbuat salah, punya karma buruk, maka kita harus tebus dengan sebuah peristiwa. Ya, gitu. Nah, kalau saya ini bicara tentang fakta yang saya alami dan saya bisa saksikan pada banyak orang. Ya, misalnya kita pernah berbuat salah melukai tanah, ya, kita eksploitatif pada bumi ini, kan jelas, ya, bahwa kita kemudian itu punya karma buruk. Tapi apakah kemudian karma buruk ini tidak bisa dihapuskan dengan kita meminta pemaafan, meminta pengampunan dari bumi? Enggak juga bisa. Jadi tidak mesti dia nanti harus kita unduh dalam bentuk sakit, dalam bentuk kejatuhan secara bisnis, enggak mesti. Ya, jadi secara faktual pengampunan itu ada dan nyata, gitu ya. Tinggal kita tahu tekniknya. Yang saya ajarkan adalah begini, ya. Kan tinggal disadari pada setiap tarikan hembusan nafas ini ada kasih yang murni, kasih murni dari Tuhan yang kita sebut sebagai apapun juga lah, begitu, dari sang sumber hidup. Lalu kita sadari bahwa bersama kasih ini sebetulnya sudah ada pengampunan yang murni dan tanpa syarat. Kita tinggal buat itu menjadi nyata dengan cara apa? Satu, di dalam keheningan itu kita mengampuni diri sendiri. Ya, kita mengampuni bahwa kita ini memang pernah berbuat salah, berbuat goblok segala macam. Ya, gak apa-apa. Semua pelajaran kita terima dan kita maafkan diri kita sendiri. Lalu kita juga memaafkan orang lain dan kita meminta pengampunan atau pemaafan dari semua pihak yang pernah menjadi korban angkara murka kita. Kalau orangnya bisa ditemui minta maaf langsung, kalau nggak bisa dari jauh. Ya, kalau yang dilukai atau dijadikan korban angkara murka itu batu, tanah, ya minta maaf juga. Ya, secara faktual ketika kita menjalankan itu dengan kesungguhan, itu memang nyata, menyala yang namanya api suci. Apinya itu ada, membakar gitu, itu kelihatan. Dan kalau nanti tuntas, badan halus kita yang tadinya keruh itu menjadi terang benderang. Itu fakta bahwa pengampunan itu bisa terjadi. Tetapi pengampunan itu nggak bisa hanya dengan yang namanya modal mulut. Tuhan ampuni Tuhan, nggak bisa begitu. Ya. Ya. Gitu loh ya, bisa ngerti ya. Terima kasih ya. Makanya sejauh pengalaman saya pernah buat banyak dosa. Sebagian ya itu memang akhirnya harus saya tebus dengan sebuah peristiwa yang pahit. Itu jelas. Saya pernah mengalami masa-masa itu. Tapi sebagian yang lain itu nggak sempat berbuah. Sudah kadung dibakar dengan api suci. Sehingga nanti ketika saya sudah jernih, ya sudah nggak ada lagi karma buruk yang harus saya tangkap. Itu bisa terjadi pada siapapun juga, nyata. Ya. Saya tidak berbicara teori, tidak berbicara teologi, tidak berbicara konsep. Itu faktual, bisa dibuktikan langsung. Begitu ya Kang? Ya, terima kasih. Maka yang sudah kadang berbuat dosa di kehidupan sekarang maupun kehidupan lampau, jangan putus asa. Pengampunan itu ada. Ya. Jangan akhirnya sudahlah saya siap-siap menanggung semua derita, yang nggak gitu juga. Ya, kalau itu namanya nggak ada pengampunan. Ya, kita siap menanggung apa yang memang harus kita tanggung, tapi saat yang sama semangatlah bahwa kita bisa diampuni gitu. Ya, oke, kita masuk ke sesi terakhir.